bihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Sebagian antum ada yang lagi TA, tugas akhir, sehingga tentunya diizinkan untuk fokus. Kalau kemudian bisa bergabung, bergabung. Seperti misalnya Faris ya, sudah mulai nulis, sehingga kalau memang harus fokus diizinkan. Tapi kalau bisa bergabung, tafadhol bergabung. Siapa lagi yang TA? Mas Fahri sudah mulai? Belum. Siapa lagi? Mas Ansari. Kalau misalnya bisa bergabung, bergabung. Kalau memang harus fokus, memang diizinkan. Ya. Jadi jangan sampai terganggu TA-nya. Kayak Mas Fajar belum nih. Baik. Yang belum ada kitabnya komunikasi sama bagian pendidikan ya. Biar segera kitab. Mas Jin sudah kitabnya? Belum ada. Ya, nanti sama Mas Fajar atau siapa? Mas Andika ya. Kita akan mengkaji Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqih fid Din yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya para guru, di antaranya gurunya Syekh Utsaimin, gurunya Syekh Abdullah Al-Bassam, dan yang lain-lainnya, gurunya para guru. Rahimahullah wa ghafarullah wa yarhamulana wa yaghfirulana wa yahfadulana jami'an wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri rawahu Muslim. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, man, siapa, shoma, berpuasa, Ramadan, summa, kemudian, atba'ahu, dia mengikutinya, sitan, 6, maksudnya 6 hari, min syawal, dari syawal, karena adalah kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun. Hadis Imam Muslim. Ketika antum dan antunna sudah puasa Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal, nambah 6 hari. Dan ini tidak ada ketentuan kapanpun. Yang penting dalam bulan Syawal. Nggak ada ketentuan berurutan, nggak ada ketentuan segera, nggak ada. Yang penting dalam bulan Syawal. Kemudian bagaimana yang hutang puasa? Kalau yang ikhwan biasanya nggak ada hutang ya. Kalau yang ikhwan biasanya nggak ada hutang, kecuali kalau memang sakit sehingga sempat berbuka di dalam Ramadan, atau mungkin musafir yang menjadikan berbuka, berarti ada hutang. Tapi secara umum biasanya ikhwan nggak ada hutang. Yang pasti ada hutang adalah akhwat. Tapi akhwat yang sudah sepuh-sepuh ya biasanya nggak ada hutang. Yang udah sepuh-sepuh biasanya nggak ada hutang. Tapi yang masih aktif gitu ya, ada hutang. Gimana? Apa langsung puasa Syawal atau bayar hutang dulu? Jawab, bayar hutang dulu. Sisi fikihnya bagaimana? Yang wajib. Nah, yang wajib dilunasin dulu, baru mengerjakan yang sunnah. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan tidak boleh puasa Syawal karena dia sunnah, sementara utang puasa yang wajib dilewatin, nggak boleh. Sehingga al-wajib muqaddamun 'alal mandub. Yang wajib lebih dikedepankan daripada yang sunnah. Yang wajib lebih dikedepankan daripada yang sunnah. Jadi caranya gimana? Bayar hutang puasa dulu. Bayar hutang puasa dulu, baru puasa Syawal. Misalnya akhwat hutang puasa misalnya 6 hari. Ya bayar dulu, kemudian lanjut 6 hari. Berarti nambah berapa hari dalam Syawal?
12. 6 harinya nyaur, bayar, 6 harinya lagi puasa Syawal. Dan dari redaksi hadis yang kita baca ini bisa dipahami bahwasanya mesti rampung dulu Ramadan. Nggak boleh ada hutang. Dari redaksi bisa dipahami. Ada yang bisa menunjukkan? Ada yang bisa menunjukkan? Dari sisi redaksi bisa dipahami. Bukan dari sisi pemahaman fikih yang wajib lebih dikedepankan daripada yang sunnah. Itu sudah jelas. Dari sisi redaksi bisa dipahami. Ada yang jawab? Man shoma Ramadan, mana yang antum akan barang siapa yang puasa Ramadan, summa kemudian. Gimana penjelasannya? Mana yang menunjukkan dengan summa? Mana yang menunjukkan demikian dengan kalimat summa? Baik, ada yang lainnya? Kalau misalkan 30 ditambah 6 kan 10 kebaikan dikasih. Nah itu dari sisi fadilahnya, bahwasanya puasanya seperti puasa setahun. Yang saya tanyakan, kalau masih punya hutang puasa, nggak boleh langsung puasa Syawal. Nah, bisa disempurnakan? Ada yang lebih melengkapi? Ayo, mahasiswa jurusan apa? Metalurgi sudah jawab. Mas Ijat apa Mas Ijat? Informatika sudah jawab. Mana teknik fisika? Lagi TA. Teknik kimia. Teknik kimia. Komunikasi. Psikologi. Kedokteran. Ada antum jawab bisa insya Allah. Oh tadi hampir bisa kok. Coba. Enggak ada. Mas Tino gimana? Ada yang melengkapi lagi? Baik. Man soma Ramadana. Soma fi'il apa? Madhi. Man soma Ramadana. Siapa yang sudah puasa Ramadan. Kalau masih punya hutang berarti belum. Oke? Baik. Kita lanjut. Wa qala Abu Dzar. Wa qala dan berkata Abu Dzar. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasuma minasyahri thalathata ayyamin. Amarona memerintahkan kami. Siapa yang memerintahkan kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan apa? An-nasuma untuk berpuasa minasyahr dari satu bulan salah satu ayam 3 hari. Salah satu asyrota 13, warbata asyrota 14, waham satu asyrota 15. Rawi Nasai wa Tirmidzi, hadis dari Imam Nasai dari Tirmidzi. 13, 14, 15 puasa apa? Puasa ayamul bid. Nah. Ada orang berkemudahan untuk puasa. Ada orang yang untuk berpuasa ada beban.
tetapi untuk baca Quran sangat gampang. Ada orang yang untuk baca Quran agak susah, tetapi berkemudahan sekali untuk berinfak. Ada orang untuk berinfak ada beban, karena memang tanggungannya sangat banyak sekali, dan pendapatannya tidak berkelapangan. Tetapi dia berkemudahan untuk qiyamul lail. Dan seterusnya. Orang itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau misalnya bisa semuanya dan ahli semuanya, jadinya siapa? Jadinya seperti siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, barangkali di antara kita yang namanya puasa itu berat. Karena memang kuliah bukan sekedar kuliah, ada hal-hal lain yang harus dikerjakan, sehingga siangnya itu benar-benar luar biasa. Untuk puasa nggak bisa. Ya jangan dipaksakan. Nanti daripada kuliahnya berabe, aktivitas lainnya tidak bagus, jangan dipaksakan. Kejar yang lainnya, yang berkemudahan. Tetapi bukan berarti tidak berupaya. Berupayalah. Paling nggak sebulan 3 hari. Kalau memang berat sekali, berupayalah paling nggak sebulan 3 kali. 3 hari. Kalau misalnya saya mau lebih, 13, 14, 15 kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa, paling nggak 3 hari. Misalnya Senin, dalam 1 bulan ada 4 Senin ya. Paling nggak Senin udah 3. Atau Kemis sudah ada 3. Kalau berat banget berpuasa. Ada orang yang memang sangat gampang berpuasa dan sangat enjoy berpuasa. Tapi yang lainnya kalau berpuasa itu, waduh letih, lemes, pengennya tidur terus. Terus ini tugas-tugas kuliah, udah nanti aja lagi puasa. Kalau gitu jangan berpuasa. Ya. Nah, paling enggak 3 hari setiap bulan. Paling enggak. Kita lanjut. Wanaha an sebelum dilanjut. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasuma. Bisa diganti apa? Ini kan masdar muawwal. Kalau menggunakan masdar asli, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sauma. Nah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sauma minasyahr 3 ayyam. Tapi kemudian menggunakan fiil amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasuma. Nah, tadi malam akhwat bahas ini di sini. Tadi malam jadwalnya akhwat yang tahun ketiga. Di akhwat klasifikasinya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga plus 4 gabung. Kalau di ESMA sementara ini kita pakai 6 bulan dulu. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Karena akan kita buka setiap semester. Sampai kemudian penuh, kemudian bisa kita kondisikan, nanti memakai kelas tahun pertama, tahun 2, tahun 3 dan 4. Nah, kita lanjut. Waqala, dan beliau SAW bersabda, ayyamut tasyrik, hari tasyrik, kelewatan. Nah, wanaha an siyami yaumaini. Wanaha, dan beliau melarang an siyami yaumaini, dari puasa 2 hari. Yaumil fitri wa yaumin nahar. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Muttafaq alaih, Bukhari, Muslim. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, haram berpuasa. Haram berpuasa. Malah yang utama di Idul Fitri itu apa? Yang utama? Makan-makan. Antum kalau Idul Fitri ada nggak makan-makan, antum keliru. Jadi datang, yuk kemana yuk, rumah makan-makan, datang makan-makan. Hari raya itu hari makan-makan. Coba lihat bawahnya. Wa qala, dan beliau bersabda ayyamut tasyrik
hari tasyrik, ayamu aklin wa syurbin, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi. Hari tasyrik adalah hari makan-makan, minum-minum, dan berzikir kepada Allah. Sebagaimana hari tasyrik, hari Idul Fitri, di mana kita bersenang-senang dengan perkara yang mubah. Tapi bersamaan dengan bersenang-senang dengan perkara yang mubah, juga enggak terlewatan zikir, takbiran di Idul Fitri. Berakhirnya kalau sudah sholat Id, takbir muqayyad, takbir mutlaknya berhenti, diganti takbir apa? Takbir mutlaknya berhenti, diganti takbir apa? Hah? 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 Takbir mutlaknya berhenti, takbiran mutlak berhenti, diganti takbir apa? Muqayyad. Nanti ada bahasanya, semoga. Kita lanjut. Jadi Idul Fitri antum makan-makan, jangan enggak makan-makan. Itu makan-makan enggak? Iya, ada makan-makan tapi enggak ada temannya. Udah bareng aja, bareng-bareng makan-makan. Jangan sampai enggak makan-makan. Idul Fitri kok gim-giman. Nah, makan-makan. Idul Fitri itu makan-makan. Yang sudah antum lakukan itu betul. Idul Adha antum dagingnya bikin pentol, makan bareng-bareng. Berapa pentol? 300. Kilo-kiloan. Bikin pentol, sate. Anda mau katakan zaman antum ini kalah. Zaman antum ini kalah dibandingkan zaman tahun kedua, ketiga ya awal-awal di sini. Mereka itu bisa bikin sate, bikin gulai, macam-macam. Antum cuma pentol tok. Jadi sate, gulai, pentol, bikin apa. Cuma pentol tok kemarin. Nggak tahu akhwat ini bikinnya apa. Akhwat kita kasih jatah daging juga kemarin. Nah, kita lanjut. Ya, hari tasyrik, dari makan-makan, dari minum-minum. Ya, zikir kepada Allah. Wa qala, dan beliau bersabda, la yasumanna ahadukum la yasumanna, jangan sekali-kali berpuasa ahadukum, seseorang di antara kalian, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, illa, kecuali ayasuma, dia berpuasa yauman qablahu, sehari sebelumnya, atau yauman ba'dahu, atau sehari sesudahnya. Oh, puasa hari Jumat, maka jangan sendirian Jumat, mesti dibarengi sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Terus puasa Jumat mau puasa apa? Puasa hari Jumat itu mau puasa apa? Nah, kalau Daud sudah jelas, kalau Daud kan bukan hari apa, Daud itu kan intinya selang-seling. Senin, Selasa enggak, Rebo. Nanti Kamis enggak, Jumat. Nanti Sabtu enggak, Ahad. Nanti Senin enggak, Selasa. Nanti Selasa enggak, nanti Rebo enggak, Kamis. Pokoknya selang-seling. Nah, kalau antum maunya ngajak puasa hari Jumat, puasa apa? Mungkin antum mau puasa mutlak. Jadi puasa mutlak hari Jumat, ya jangan sendirian Jumat. Dibarengi sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Wa qala, dan beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man, barang siapa, soma, berpuasa, Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena ihtisab, ghufira lahu, maka diampuni baginya, ma apa taqaddama, yang telah berlalu, min dzambihi, daripada dosanya. Puasa Ramadannya motivasinya apa? Terdorong oleh apa? Iman. Yang kedua, ihtisab. Dua-duanya harus dihadirkan. Besok Ramadan. Karena keimanan saya kepada Allah,
di mana Allah memerintahkan hambanya berpuasa, saya berpuasa. Berarti yang mendorong puasa karena apa? Karena iman. Tapi kalau misalnya yang mendorong puasa karena hal lain, Ramadan besok puasa. Waduh, aku biasanya nggak puasa ya. Ini kok kenal semua. Coba kalau nggak ada yang kenal, saya nggak puasa. Karena kenal semua, wah nggak enak masa nggak puasa. Puasanya karena siapa? Orang. Ada nggak orang puasa karena? Ada nggak yang puasa karena orang? Wadah. Jadi ketika di kampung dia selalu puasa. Kira-kira kenapa? Di kampungnya selalu puasa. Begitu merantau di daerah orang lain nggak puasa. Kenapa? Karena di kampung semuanya kenal. Wah gue enak. Kawan-kawan main sejak kecil. Kemudian ada tetangga-tetangga semuanya kenal, masa nggak puasa gue enak. Tapi begitu merantau di luar kota atau di luar pulau, nggak ada yang kenal di sana, nggak pernah puasa. Nanti ketika Lebaran pulang, puasa. Berarti puasanya karena apa? Karena orang. Puasa itu karena iman, ya. Apa? Nah, sekarang kita bahas ihtisab. Yang pertama imanan, yang kedua ihtisaban. Ihtisaban karena mengharap pahala. Ihtisaban karena mengharap pahala yang banyak. Jadi yang mendorong kita berpuasa selain karena iman, juga karena berharap kepada pahala yang banyak. Nah, apa fadilahnya? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dari hadis ini sekaligus ada dalil beribadah boleh mengharapkan pahala biar masuk surga, biar nggak dosa, nggak masuk neraka. Coba tuh perhatikan. Ada faedah dari hadis mana? Jadi berpuasa itu biar dapat pahala nanti masuk surga, biar jangan dosa yang hanya neraka. Mana? Ihtisab. Kita itu beramal karena ihtisab. Antum ke masjid sholat subuh berjamaah. Ya. Yang terbersit di dalam benak antum itu karena apa yang pertama? Iman. Bahwasanya Nabi memerintahkan lelaki sholat jamaah. Dan Nabi mengancam lelaki yang tidak sholat jamaah akan diapa rumahnya? Bakar. Kira-kira Nabi ngancam beneran apa gertak sambel? Masa Nabi gertak sambel? Memang hukum buat mainan. Nabi tidak akan pernah menyembunyikan wahyu. Adapun Nabi tidak melakukan, tidak jadi membakar rumah, kenapa? Ya karena di rumah ada anak kecil dan ada perempuan di mana mereka tidak wajib. Yang wajib lelaki. Jadi Nabi tidak jadi membakar karena ada anak perempuan, ada ibu-ibu, ada perempuan yang mereka tidak diwajibkan. Sehingga tidak tepat orang mengatakan, oh Nabi gak jadi bakar rumah, berarti gertak sambal saja. Astagfirullah. Memang Nabi main-main dengan hukum. Nabi tidak mungkin bermain-main dengan hukum dan menyembunyikan wahyu. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa lam taf'al fama ballaghta risalatah. Jadi tidak mungkin Nabi menyembunyikan hukum. Nah, baik, karena iman Nabi memberitakan lelaki sholat jamaah di masjid. Ada yang namanya jamaah di masjid. Enggak benar ada orang yang memiliki pemahaman kalau saya sholat jamaah di masjid terus siapa yang ngimami anak saya dan istri saya? Oh, keliru. Karena masih sering didengar juga. Saya nggak sholat jamaah di masjid, soalnya saya harus ngimami anak dan istri saya. Ya kalau anak dan istrinya pengen jamaah, anak istrinya dibawa ke masjid. Gitu. Karena yang namanya sholat jamaah di masjid. Dan lelaki dan perempuan, anak-anak tidak ada kewajiban. Baik. Yang kedua dorongan apa? Antum ke masjid selain keimanan itu dorongan apa?
Ihtisab. Pahalanya berapa? 27 derajat. Kalau sendirian, 1. Sah. Sah dengan maksiat. Orang lelaki sholat sendirian, sah dengan maksiat. Kenapa sah? Kenapa sah? Kenapa sah? Sholat sendirian di rumah sah. Kenapa sah? Ya sudah belajar al-usul bin ilmil usul. Kenapa sah? Nanti antum mau belajar al-usul min ilmil usul, bahasa Arabnya diperbagus ya. Kalau bahasa Arabnya sudah lebih bagus, kita belajar insyaallah. Yang sudah belajar, kenapa sah? Ya kita lihat pengertian sah. Sahih, sahih, bahasa Indonesia sah. Idza istaufa ar-ruknu wasyartu. Kalau terpenuhi syarat dan rukun maka sah. Salat di rumah sendirian, terpenuhi syarat dan rukunnya sah. Tapi maksiat. Maksiatnya kenapa? Karena menyelisih ketentuan. Ketentuannya lelaki itu berjamaah di masjid. Nah, apa kata Abdullah ibnu Mas'ud yang menuturkan zaman Nabi? Apa kata beliau? Menuturkan keadaan sholat jamaah pada zaman Nabi. Kalau sudah masuk waktu sholat, tidak ada satu lelaki pun yang di luar masjid. Semuanya dalam masjid. Lelaki yang di luar masjid dipastikan orang munafik. Sampai ada seseorang harus dipapah untuk masuk shaf. Tahu dipapah? Dituntun, dipapah untuk masuk shaf. Dan antum mengetahui ada orang buta namanya siapa? Ibnu Umi Maktum. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku buta, gak ada yang nuntun. Apakah aku dapat rukhsah tidak ke masjid? Ya, kata Nabi. Begitu orang ini membalikan badan, Nabi bertanya, sami'ta an-nida? Kamu dengar adzan? Iya, maka wajib. Padahal buta. Sehingga para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Ada ancaman dan seterusnya. Yang mengatakan tidak wajib adalah mazhab Syafi'i. Sunnah muakkadah. Ini pembahasan di dalam masalah menghukuminya. Tapi dalam prakteknya ulama Imam Syafi'i dan ulama pengikutnya tidak ada yang tidak sholat jamaah karena mereka berusaha menjalani keberagaman persis seperti sahabat. Nah, yang berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail maksudnya qiyamul lail. Barang siapa yang qiyamul lail bulan Ramadan imanan karena iman, wa ihtisaban dan karena mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni apa yang telah berlalu daripada dosanya. Beramal boleh mengharapkan pahala? Ya malah diperintahkan. Ihtisaban. Ya, malah diperintahkan. Sehingga tidak tepat mereka yang mengatakan, aku beramal nggak mengharapkan pahala. Dan aku beramal bukan karena takut neraka. Aku beramal bukan karena mengharap pahala, mengharap surga, dan bukan karena takut dosa, takut neraka. Aku beramal ikhlas karena Allah. Gitu ya. Orang yang beramal karena mengharapkan pahala itu enggak ikhlas. Loh, yang menyuruh beramal mendapat pahala itu siapa? Nabi SAW. Ada yang salah dengan sabda Nabi? Tidak ada yang salah. Jadi itu ucapan yang tidak benar. Jadi kalau kita mengatakan kepada anak kita, nak beribadah yang bagus, jangan syirik, hati-hati halal haram, biar masuk surga. Betul? Ya betul. Nah, karena ada orang mengatakan seperti itu berarti ibadahnya nggak ikhlas, karena masih mengharapkan surga.
Karena terpengaruh dengan ucapannya Robiah Adawiyah, tapi saya nggak tahu ya benar apa enggak ya. Cuma dinisbatkan kepada Robiah Adawiyah. Kalau aku beribadah karena mengharapkan surga, maka janganlah engkau masukkan aku dalam surga. Dan jika aku beribadah karena takut neraka, masukkan saja aku dalam neraka. Sesungguhnya aku beribadah yang ikhlas kepadamu. Ini tidak benar. Yang memerintahkan kita meraih surga dan bersegera bahkan siapa? Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Allah yang merintahkan gitu ya. Makanya di dalam kita beragama itu pastikan apapun statementnya sesuai nggak ini dengan Al-Quran dan hadis. Sesuaikan. Sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sesuai berarti betul. Kalau nggak sesuai ya tidak betul. Nah, waman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Faman qama, dan barang siapa salat lailatal qadri di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kapan Lailatul Qadar? Allah alam. Yang jelas di malam-malam ganjil 10 terakhir. Yang sholat malam di malam Lailatul Qadar diampuni dosa yang lalu, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bukan sekedar ini saja. Ada hadis yang menyatakan dia beribadah, dia dihukumi beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Umur kita pasti 83 tahun? Belum tentu. Tetapi dengan beribadah di saat Lailatul Qadar turun, ibadah kita nilainya sama dengan ibadah yang dilakukan seperti 83 tahun. Allahu Akbar. Makanya hidupkan tradisi yang baik di Thaibah. Memang perkembangannya naik turun, tergantung zamannya. Katakan sekarang zamannya Fahri gitu ya. Gimana zamannya Fahri? Apakah nanti perhatian kepada malam 10 terakhir itu menguat atau tidak menguat? Enggak tahu, kadang-kadang juga terkait dengan ini, terkait dengan kegiatan kampus. Jadi kampus 10 terakhir malah UAS. Pasti ada tuh mahasiswa itu. Pengen fokus 10 terakhir, tapi kampus malah UAS atau UTS, ya, pokoknya ujian lah. Pernah ada zaman 10 terakhir itu mereka gak ke kamar. Itu zamannya Adit, zamannya Agung, ya, zamannya Yudi. Itu mereka gak ke kamar. Jadi siang malam di masjid. Pas kampusnya libur. Jadi pas-pasan juga. Ini nanti Ramadan 10 terakhir nanti udah libur apa belum? Pas ujian. Iya. 10 terakhir Ramadan pas ujian. Antum awal Ramadan. Berarti pas 10 terakhir sudah gak ada ujian. Tapi masih ada kegiatan kampus apa masih libur? Masih ada kuliah? Gak bisa. Jadi pas waktu itu libur itu mereka gak pulang ke kamar. Ya di masjid. Siang malam di masjid. Namanya itikaf apa? Itikaf sempurna. Itikaf itu kan intinya berdiam di dalam masjid. Tidak ada batasan durasinya berapa waktu, nggak ada. Intinya berputus urusan dunia, fokus di masjid dengan baca Quran, dengan zikir, dengan ibadah yang lain, itu i'tikaf. Tapi ada i'tikaf khusus. I'tikaf khusus itu kapan? 10 terakhir Ramadan. Mulai di masjid kapan? Mulai di masjid. Mulai di masjid kapan? Maghrib 21 Ramadan harus sudah di masjid. Bagaimana caranya? Maghrib 21 Ramadan harus sudah di masjid. Caranya bagaimana? Ya sebelum maghrib sudah di masjid. Sebelum maghrib harus sudah di masjid. Begitu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keberadaan sudah di masjid.
Nanti dia tidak pernah keluar masjid sampai 1 Syawal. Jadi kita dengar adzan, Allahu Akbar, adzan 1 Syawal, baru boleh keluar masjid. Nggak boleh keluar masjid sama sekali. Full dalam masjid. Kecuali kalau ada perkara yang tidak boleh tidak mesti keluar. Apa? Perkara yang tidak boleh tidak mesti keluar. Kamar mandi. Apa lagi? Apa lagi? Makan kalau keluar bareng-bareng, ya rusak iktikafnya. Makan diatur, ya keluar 1 orang saja. Gantian, sehingga itu kan ya yang maksimal diperbuat untuk terus berada di masjid. Tapi kalau yuk keluar isya makan keluar makan isya, nanti jam 12 yuk keluar sahur keluar, yuk bukan itikaf. 1 orang koordinir. Semoga antum berkesempatan juga, antum dan antuna berkesempatan juga itikaf di Masjidil Haram. Nikmat sekali. Asal siap nggak lihat hotel. Itu butuh kawan saling memotivasi. Sudah nggak perlu lihat hotel. Terus makan sahur dan bukanya gimana? Nggak usah mikir. Pasti Allah kasih di dalam masjid. Kalau nggak ada dapat nasi, korma, zam-zam gitu aja sudah. Hidup, insya Allah korma zam-zam. Hidup, korma zam-zam. Kalau nggak ada kalau nggak ada temannya ya mungkin bisa, tetapi kurang saling memotivasi. Nah, waktu itu kita dengan bapak-bapak tua, beliau umurnya sudah 80 tahun mungkin, bapak-bapak tua, saling motivasi. Nggak lihat hotel ya? Ya sudah lihat hotel, bener ya? Ya bener. Jadi malam 21 sudah di masjid, nggak pernah pulang. Terus nggak tahu hotelnya sudah, nggak tahu. Begitu malam Lebaran, adzan 1 Syawal itu, adzan maghrib 1 Syawal, wah buka, yuk keluar, baru keluar ke hotel. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Dulu teman antum ada bisa, pas kuliahnya libur. Ada yang sekarang nanti Ramadan sudah libur? Kampus mana? Enggak ada ya. Mas Fahri mana? Pens? ITS? Belum libur ya? Belum. Ahwat boleh i'tikaf apa tidak? Ahwat juga i'tikaf. Cuma berbeda dengan ikhwan. Kalau ikhwan itu kan asal rebahan bisa tidur itu ya. Ahwat nggak bisa asal rebahan. Harus aman tempatnya. Tertutup dari ikhwan atau dari pandangan lelaki. Di Thaibah kayaknya nggak memungkinkan. Kecuali dimungkinkan. Kalau nggak dikondisikan nggak mungkin. Nggak antum kadang lupa lewatnya sini. Sudah tahu di tempatnya akhwat, antum lewat sini juga. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya di Thaibah nanti ada yang i'tikaf khusus 10 hari terakhir itu, sampaikan aja ke takmir biar dikoordinir. Seperti di Masjid Ibrahim Angkatan Laut itu sudah berjalan. Siapa yang i'tikaf, itu ada panitia yang memasakkan. Wah, enak yang i'tikaf, ada panitia yang memasakkan. Jadi yang i'tikaf itu tenang, dimasakkan, datangkan nasinya, asik gitu ya. Lanjut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ya'takifu i'tikaf, baru sampai babnya. Ya'takifu i'tikaf al-ashr al-awakhir, 10 hari terakhir min Ramadhana, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu, hingga Allah mewafatkannya. Jadi Rasulullah SAW selalu 10 hari terakhir itu i'tikaf sampai wafatnya. Dan dalam riwayat di tahun yang beliau wafat, i'tikafnya 20 hari. Di tahun yang beliau wafat, i'tikafnya 20 hari. Selebihnya 10 hari terakhir i'tikaf.
Wa'takafa azwajuhu, wa'takafa dan beriktikaf azwajuhu, istri-istrinya min ba'dihi setelahnya. Maksudnya setelah wafat. Ketika beliau wafat, istri-istrinya i'tikaf. Karena sesungguhnya i'tikaf untuk laki-laki dan wanita juga. Dan para istri Nabi ketika beliau wafat mereka pada i'tikaf. Pernah Nabi i'tikaf perlu menyisir rambut, yang pulang apanya? Rumahnya Nabi kan rumahnya Nabi ini masjid, rumahnya itu dempet dengan dinding masjid. Nah, di situ ada pintu yang menghubungkan rumah dengan masjid. Ketika menyisir rambut, Nabi nggak pulang, yang pulang kepalanya. Kepalanya pulang, disisir Aisyah dari rumah. Sehingga ini menjadi kesimpulan hukum, kalau tidak keluar seluruh badan, i'tikaf tidak batal. Karena Nabi pulang kepalanya, gitu ya, disisiri dari rumah. Sehingga kalau nggak keluar seluruh badan nggak membatalkan. Ini ada yang daftar umroh, saya bilang kepada mereka siap 10 hari terakhir. Intinya ya siap, ya kalau masih siap ya masih disiapkan karena berbeda umroh 10 hari terakhir dengan yang lainnya. 10 hari terakhir itu harus benar-benar siap mental, siap segalanya. Sedikit ceritakan, kita kan nggak pernah keluar masjid, keluar untuk urusan tidak boleh tidak, kamar mandi, yang jelas kamar mandi. Kita sekali salah memanage. Biasanya kita itu sebelum maghrib sudah selesai urusan kamar mandi, baru masuk masjid udah nggak keluar lagi, kecuali kalau sudah mulai selesai tengah 12. Kan sholatnya ba'da isya sampai tengah 12. Nanti istirahat lanjut tengah 1 sampai sahur. Nah, saya salah manage. Jadi ketika menjelang maghrib belum keluar, masih di dalam. Akhirnya kan baru urusan kamar mandi di tengah-tengah taraweh, di tengah-tengah sholat, itu harus kamar mandi. Keluar diizinkan. Setelah selesai dari kamar mandi, masuk nggak boleh. Nggak boleh. Terus apa segera dapat di halaman masjid sholat? Enggak. Terdorong belakang, cari tempat tuh nggak ada. Terdorong belakang, nggak ada tempat. Baru dapat di jalan-jalan. Wah, rugi nemen itu. Itu sekali kejadian, nggak boleh terulang lagi. Makanya saya bilang yang mau berangkat 10 terakhir harus lebih siap mental. Semoga antumnya semuanya merasakan nanti, amin. Ya Rabbal Alamin. Ada panitia i'tikaf nanti? I'tikaf malam saja ya? Mas Eko, nggak ada panitia i'tikafnya? Nanti biasanya ada kopi-kopi segala macam ya. Iya. Jadi i'tikafnya bisanya malam. Dan i'tikaf itu bukan pindah tempat ya. Jadi biasanya di kamar bawa kasur ke masjid kemudian tidur terus. Itu namanya pindah tempat. Itu pindah tempat tidur. Atau pindah tempat makan. Biasanya makannya di asrama, kemudian ini i'tikaf di masjid makan terus. Ya nggak i'tikaf itu. Kemudian obrol, bukan i'tikaf. Ya. Ya bukan nggak boleh tidur, tapi wajar. Bukan nggak boleh makan tapi wajar. Selebihnya fokus dengan ibadah, baca Quran, zikir, sholat. Wa qala terakhir, la tushaddu rihalu ila thalathati masajid. La tushaddu, tidak menyengaja maksudnya ya. La tushaddu, tidak menyengaja. Tidak melakukan dengan sengaja, tidak menyengaja. Arihalu, rihlah, apa rihlah? Safar. Perjalanan. Illa kecuali ila thalathati masajid, kepada 3 masjid. Tidak menyengaja safar
kecuali kepada 3 masjid. Loh, berarti nggak boleh dong safar ke Sintang, nggak boleh. Nggak boleh safar ke Jakarta. Bukan safar itu, safar untuk ibadah khusus. Safar untuk ibadah khusus, ibadah mahdhah, tidak boleh kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Harami, Masjidil Haram, Mekah. Wa masjidi hada, masjidku ini apa? Nabawi. Wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Jadi tidak boleh melakukan safar untuk safar ibadah kecuali 3 masjid ini. Selebihnya nggak boleh. Tapi kalau safarnya bukan safar ibadah khusus, ente mau kemana? Kucuban Rondo, ngapain? Camping, boleh? Loh, antum kok bingung? Mau kemana Mas Ijat? Mau ke Cuban Rondo, ngapain? Camping, boleh? Boleh, itu bukan urusan ibadah khusus. Camping, urusan apa? Urusan mubah, camping. Yuk ke Pandaan, ada apa? Di Pandaan ada alumni Thaibah, namanya Aldi. Nah, di sana airnya langsung dari Gunung Penanggungan, kalau nggak salah Penanggungan ya. Wah, dari pipa-pipa yang ditarik, Anda sudah langsung minum dari pipa itu, seger sekali. Di sana banyak kambing. Yuk ke sana kita potong kambing, bakar-bakar di sana. Udaranya dingin sekali, sejuk di tempatnya Aldi. Aldi punya kambing banyak, punya sapi banyak. Beli sapi apa kambing? Kambing aja ya. Ayo, boleh apa enggak safar ke sana? Boleh. Tapi kalau untuk tujuan ibadah khusus, nggak boleh kecuali ketiga masjid. Iktikaf ibadah apa bukan? Ibadah. Sehingga antum dari Surabaya sekarang mau kemana? Saya mau safar untuk iktikaf di Masjid Istiqlal. Boleh? Nggak boleh. Karena safar tujuan ibadah khusus hanya ketiga masjid saja. Apapun yang merupakan ibadah. Safar untuk ibadah hanya kepada 3 masjid saja. Wah, Ramadan nanti saya ini sudah punya duit, saya mau iktikaf di Masjid Kubah Mas. Mana Kubah Mas? Depok. Depok apa Bogor? Depok. Boleh? Enggak boleh. Oh, saya punya duit nih. Mau iktikaf di mana? Masjidil Haram. Boleh? Boleh, karena hanya 3 masjid saja. Oh, berarti karena tujuan untuk studi banding. Gak apa-apa, bukan ibadah khusus. Antum tertarik dengan Masjid Namirah Lamongan. Sudah pernah ke sana? Sudah? Sudah? Ke sana lah. Mumpung dekat. Ini sudah Mas Farhan ya. Luar biasa Masjid Namirah. Kapan-kapan mau ngajak ayah juga biar lihat. Masjid Namirah itu saya sudah ya, sudah Mas. Sudah, bisa cerita Mas. Masjidnya besar sekali. Jadi tempat rekreasi Mas ya. Iya. Pada berkunjung ya, ini diantaranya pengen lihat apanya gitu. Dan di bagian ininya, bagian mihrabnya itu dipasang kiswah Ka'bah ya. Jadi kiswah Ka'bah itu kan setiap tahun ganti. Itu biasanya yang lama dikirim kemana diantaranya ke Namirah. Diantaranya ke Namirah. Jadi ada kiswah Ka'bahnya. Mau apa ke sana? Biasa safar mau ke Masjid Namirah, ngapain? Mau lihat arsitekturnya. Boleh? Ya boleh, bukan safar apa? Ibadah. Tapi kalau safar khusus ibadah nggak boleh. Lain lagi kalau misalnya antum lagi di Jakarta. Posisi antum lagi di Jakarta, mumpung di Jakarta mau iktikaf di Masjid Istiqlal. Boleh? Boleh karena bukan safar. Karena bukan safar. Ziarah kubur ibadah apa bukan? Ziarah kubur ibadah. Sehingga kalau
kalau kita pasti lagi di Surabaya. Kita pasti lagi di Surabaya. Mumpung lagi di Surabaya, pengen ke makamnya orang soleh, mau mendoakan dia, dan sekaligus biar mengambil pelajaran mengingatkan akhirat gitu ya. Misalnya Sunan Ampel, datang ke sana, Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin fa insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah, dan mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, selesai pulang. Boleh? Boleh, karena posisi kita lagi di Surabaya. Jadi bukan ada safar. Tetapi kalau safar untuk tujuan ibadah, safar kemana? Mau ke kota ini, ziarah kubur. Ini menyelisih hadis ini. Karena Nabi bersabda, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan safar kecuali kepada 3 masjid ini. Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Tapi kalau saya boleh ngasih saran kepada antum sementara ini, ya untuk ke Masjidil Aqsa pikir-pikir ya. Pikir-pikir karena mencekam kondisinya. Ana setelah tahu kondisi seperti itu, ya Allah, takut ya, takut sekali. Tapi kalau nggak dikunjungi ya akhirnya khawatirnya orang mendapat kesimpulan tempat terbaik hanya 2, Masjidil Haram, Masjid Nabi. Padahal tempat terbaik di muka bumi ada 3 gitu ya. Cuma ya sebagai ya artinya secara pribadi gitu ya. Secara pribadi itu ngeri mencekam. Mencekam. Di setiap sudut polisi Israel dengan ya senjata aktif, dan di imigrasinya sudah tegang sendiri gitu ya, tegang sekali. Gak pernah ya kita di imigrasi kayak gitu, biasa ini tegang sekali. Nggak tahu ya, tegang sekali karena memang dari awalnya sudah takut duluan itu ya. Diperiksanya nemen. Your bag, your pocket, diperiksa gitu ya. Dan saya kalau ingat satu kejadian itu, ya alhamdulillah masih selamat itu ya. Karena di sana itu asal ada sesuatu yang mencurigakan langsung ditembak gitu. Asal ada sesuatu yang mencurigakan langsung tembak. Mau masuk Masjidil Aqsa, jamaah buka tas, mau ngambil HP langsung ditembak. Dia nggak mau ngambil resiko, khawatir dia ngambil pistol gitu. Padahal di depan penjaga mau ngambil HP, langsung ditembak. Nggak mau ngambil resiko. Nah, ada kejadian yang tegang tapi ya lucu sekaligus ya. Karena saya bilang tegang, yang sosoknya tegang, saya bilang lucu karena semuanya ketawa gitu ya. Jadi kita sebelum sampai imigrasi situ kan sempat singgah di rumah makan di Yordania. Wah, buah-buahnya banyak sekali. Saya berpikir ini udah dibayar. Dibawalah saya pada bawa-bawa gitu kan, lumayan untuk di bis itu ya. Saya bawa 1 pisang, tak taruh di saku. Nah, itu kelupaan terus di saku sampai masuk imigrasi. Your bag, nah dibuka. Your pocket, tak ambil kan. Oh, ketawa semuanya. Banana, yes, banana. Ketawa semuanya. Jadi lagi tegang, jadi ketawa semuanya. Gara-gara saya keluarkan dari saku pisang. Sampai sekarang itu kalau ingat tuh ketawa ya. Bareng sama Ustaz Abdullah Zain ya. Kalau sama Ustaz Abdullah Zain, Ustaz Abdullah itu pas sampai di Jakarta ketawa geli, gak bisa. Gak bisa, dan ketawa tuh bawa pisang di imigrasi. Nah, selesai. Ada yang mau disampaikan tadi apa? Kalau safarnya itu dengan niatan kajian bahasa masjid boleh.
Menuntut ilmu adalah sesuatu ibadah, tetapi caranya caranya terserah. Dan Nabi justru memberitakan berjalan kemana-mana untuk mencari ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi thoriqan ilal jannah. Jadi malah diperintahkan menempuh jalan kemanapun untuk mencari ilmu. Jadi di luar pembahasan ini. Nah, terus sudah. Ini mengenai yang tidak boleh berpuasa di hari Jumat, misal ada yang puasa tinggal 1 hari, berarti dia tidak boleh melakukan di hari Jumat. Dia puasa kurang 1 hari, jangan bayar hari Jumat. Jangan bayar hari Jumat. Soalnya ketentuannya kalau hari Jumat jangan puasa sendiri, tapi sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Dan dia mau puasa sehari saja dari Jumat. Kalau dia mau hari Jumat ya tambah sebelumnya atau tambah setelahnya. Wah, utangnya satunya lagi sunnah untuk barengin. Sunnah barengin. Nah, ada lagi? Bagaimana hukumnya mahasiswa membaca buku ilegal dikarenakan buku orinya cukup mahal? Buku ilegal itu misalnya buku kuliah ya? Buku kuliah mahal banget ya? Oh, terus baca buku maaf, buku ori itu buku kuliah. Yang ilegalnya ada. Oh gitu. Oh gitu. Ya upayakan yang asli. Jangan yang ilegal. Tetapi yang ilegal itu dijual bebas juga. Dapat gratisan di mana? Ya namanya gratis dong. Ya ilegal gratis. Apa ilegal? Loh, ada buku yang dijual, tetapi ada di internet. Yang namanya internet itu kan diakses bebas ya. Ya ada masalah. Kecuali yang saya pahami tadi ada buku ori dan ada buku ilegal yang ini merusak yang ori gitu loh. Paham maksud saya? Maka beli yang asli. Gitu. Misalnya saya jadi ingat, benar saya jadi ingat. Dulu waktu mondok ada kamus namanya John Ecole. Ada yang namanya Advance kamus. Itu yang asli itu mahal. Yang satunya penampilannya sama persis, yang satunya harganya sekian puluh ribu, yang satunya cuma 12.000. Berarti mungkin ilegal ya. Nah semacam itu beli yang aslinya. Karena ini merusak pasar. Jelas? Sama seperti yang itu punya software. Ya, ada asli, ada bajakan. Yang bajakan itu sebenarnya kan nggak ilegal kan, merusak pasar. Beli yang asli. Beli yang asli. Kenapa Sahilul? Masa? Gimana untuk mengetahui itu merusak pasar? Siapa tahu itu yang versi yang diperbolehkan untuk diakses. Karena kalau sudah masuk website atau medsos, berarti itu sudah hukum tak tertulis, boleh diakses kan itu ya. Kecuali ada tulisan nggak boleh mengakses. Ada tulisannya. Gitu. Iya. Iya. Terus pokoknya begini, kalau antum ragu-ragu, ya ambil yang asli. Banyak mahal nggak apa-apa, tapi demi keberkahan. Demi keberkahan. Nah, kita di kantor yayasan sebenarnya itu merasa berat ketika berapa divisi sebenarnya harus komputer sendiri-sendiri dan harus softwarenya asli. Kalau dipikir-pikir itu berat. Karena dengan yang satunya asli namanya apa? KW. Bajakan. Dana bajakan itu jauh selisihnya. Tapi sudahlah.
kita pakai yang asli, berharap keberkahan. Yang namanya ilegal kan juga sah ya. Yang namanya nggak sah itu kan sebenarnya yang punya asli kan nggak ridho ya. Nah, lain kalau misalnya nggak usah, nggak jadi. Ada lagi? Sudah. Ada yang mau sampaikan sudah? Iya. Keutamaan i'tikaf khusus di hari terakhir. Yang pertama mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi setiap bulan, setiap Ramadan di 10 hari terakhirnya selalu i'tikaf. Selalu i'tikaf. Ya. Nah, jadi mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali karena dia siap berlepas dari urusan dunia demi fokus akhirat. Yang ketiga, pasti menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir, pasti, karena kan itikaf di masjid. Dan antum tahu dalam 1 tahun ada malam-malam yang istimewa, itu malam 10 hari terakhir. Sebagaimana dalam 1 tahun ada siang-siang istimewa. Kapan siang-siang istimewa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keutamaan yang berikutnya bisa tidak ketinggalan dari qiyamul lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam dan yang lain-lainnya banyak. Ya. Dan yang lain-lainnya banyak sekali. Sudah? Ya rahmatullah. Sudah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita meminta antum dan selalu meminta sesama antum dan akhwat sesama antum saling mengingatkan jangan sampai ada teman yang futur. Futur merasa malas itu biasa, langsung dikondisikan. Karena kalau tidak dikondisikan, malasnya tambah malas, ngangkatnya, bangkitnya itu susah. Seperti misalnya suatu ketika malas qiyamul lail, biasa bangun jam 3, sekian lama bangun jam 3, suatu ketika bangun kok berat. Besoknya gitu lagi, bangun kok berat. Sudah tambah turun. Harus segera dikondisikan. Ya sudah agak berat, tapi tetap sholat. Biasanya berapa rakaat, ya berkurang nggak apa-apa. Yang penting dikondisikan biar sampai bisa naik lagi. Nah, oke, ya saling menasehati ya. Dan di sini motonya siap menasehati, siap dinasehati. Nah, baik. Fadhol ikhwah.